Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan beberapa kisah mengenai kehinaan para pencela Nabi dan hadis Nabi. Semoga kisah-kisah ini menjadi peringatan kepada kita semua sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang yang demikian. Berikut adalah kisahnya. Untuk kisah yang pertama adalah mengenai bumi tidak menerima mayat penghina Nabi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, dulu ada seorang Nasrani yang masuk Islam dan membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dan menulis untuk Nabi Muhammad. Lalu ia murtad dan kembali ke agama Nasrani dan menghina Rasulullah seraya mengatakan, Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang dituliskan untuknya. Allah lalu mematikannya dan mereka pun menguburnya. Namun esok harinya ternyata ia tergeletak di atas bumi. Mereka pun mengatakan, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menggali kuburan kawan kita ini lalu membuangnya begitu saja. Akhirnya mereka menggali lagi kuburan sedalam mungkin yang mereka mampu. Namun esok harinya ternyata mayatnya tergeletak lagi di atas bumi. Maka mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan manusia, sehingga mereka akhirnya membuang mayatnya. Lihatlah orang terlaknat ini ketika ia berdusta tentang Nabi Muhammad dengan ucapannya bahwa beliau tidak mengerti kecuali apa yang dituliskan untuknya. Maka Allah kemudian membinasakannya dan membongkar kedoknya dengan memuntahkan mayatnya dari kuburannya setelah beberapa kali dikubur. Sungguh ini di luar kebiasaan. Hal ini menunjukkan bagi setiap orang bahwa ini adalah hukuman dari kedustaannya, sebab kebanyakan mayat tidak tertimpa kejadian seperti ini. Dan dosa ini lebih keji daripada kemurtadan, sebab kebanyakan orang yang murtad juga tidak tertimpa hal yang serupa. Pada kisah yang kedua adalah kisah mengenai anjing dan penghina Nabi. Para ahli fikih Kairawan dan para sahabat Suhnun memfatwakan untuk menghukum mati Ibrahim Al-Fazari. Ia adalah seorang penyair dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Ungkapan-ungkapan penghinaannya kepada Allah dan Nabi Muhammad dilaporkan kepada Al-Qadi Abul Abbas bin Talib. Beliau lalu menghadirkan Al-Qadi Yahya bin Umar dan para ahli fikih lainnya, lalu memutuskan untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Akhirnya ia pun dihukum mati dan disalib terbalik, lalu diturunkan untuk dibakar. Namun dalam beberapa riwayat hal ini tidak benar dan ditambah-tambahkan. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa tatkala kayunya ditancapkan, kayu itu bisa berputar sendiri dan membelakangi kiblat sehingga menjadi tanda menakjubkan bagi manusia yang membuat mereka bertakbir. Lalu ada seekor anjing yang menjilat darahnya. Melihat hal itu, Al-Qadi Yahya bin Umar berkata, dan ia menyebutnya sebagai hadis Nabi. Dan daripada hadis ini pun juga belum jelas kesahihannya. Anjing itu menjilat darah seorang muslim. Asy-Syifa bin Tarif Hukukil Mustafa halaman 2. Yang ketiga adalah menang setelah musuh menghina Nabi. Syekh Islam rahimakumullah bercerita, banyak kawan saya yang terpercaya dari kalangan ahli fikih bercerita tentang pengalaman mereka beberapa kali ketika mengepung para musuh di benteng pinggiran kota Syam pada akhir zaman ini. Katanya, kami sering mengepung musuh sebulan atau bahkan lebih, namun belum juga berhasil mengalahkan mereka, sehingga kami hampir putus asa. Sampai ketika ada di antara mereka yang mencela Rasulullah dan menodai kehormatan beliau, maka kemenangan segera datang menghampiri kami sehari atau 2 hari setelahnya. Kata mereka, kami menyambut gembira dengan kemenangan jika kami mendengar celaan mereka kepada Nabi Muhammad, sekalipun hati kami penuh amarah dengan ucapan mereka tersebut. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya adalah kisah mengenai dikejar ular karena menghina hadis Nabi Muhammad. Imam Az-Zahabi menceritakan dari Qadi Abu Taib, katanya, suatu kali kami pernah taklim pengajian di Masjid Jami Al-Mansur. Lalu tiba-tiba seorang pemuda datang dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musharrah serta meminta dalilnya sekaligus. Pernyataan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadis Abu Hurairah tentangnya. Pemuda yang bermazhab Hanafiyah itu mengatakan dengan nada mencela, Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Belum selesai ucapannya, kemudian ada ular besar yang menjatuhi dari atap masjid. Melihatnya, manusia pun berlari ketakutan. Ular itu pun terus mengejar pemuda tadi yang sedang berlari. Dikatakan kepadanya, taubatlah, taubatlah. Pemuda itu mengatakan, saya bertaubat. Akhirnya ular itu pun hilang, tiada membawa bekas.
Sahabat Imam Az-Zahabi berkomentar kepadanya, sanadnya pada tokoh Imam Abu Hurairah merupakan sosok sahabat yang sangatlah kuat hafalannya terhadap hadis Nabi Muhammad secara huruf per huruf, dan beliau telah menyampaikan hadis tentang al-musarah secara lafaznya. Maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Inilah pokok masalahnya. Yang selanjutnya adalah kisah akibat mencela hadis Nabi. Imam Muhammad bin Ismail menyebutkan dalam kitabnya Syarih Sahih Muslim, saya mendengar dalam sebagian hikayat bahwa ada sebagian ahli bid'ah ketika mendengar sabda Nabi Muhammad, ketika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia memasukkan tangannya ke bejana sehingga ia mencucinya terlebih dahulu, sebab ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim nomor 103. Ahli bid'ah itu dengan nada mencela berkomentar, saya tahu kok di mana tanganku bermalam, ya di atas kasur. Maka tatkala terbangun di pagi hari, ternyata ia memasukkan tangannya ke duburnya hingga sampai ke siku-sikunya. Masya Allah, Imam At-Taimi mengomentari kisah tersebut. Maka hendaklah seseorang takut dari merendahkan sunnah Nabi Muhammad. Lihatlah kesudahan mereka yang sangat mengenaskan tersebut. Imam An-Nawawi berkata setelah membawakan kisah ini, mirip dengan kasus ini adalah fakta yang terjadi pada zaman kita sekarang ini, dan beritanya mutawatir serta telah sahih menurut para hakim bahwa ada seseorang yang berakidah jelek dari kota Busra di awal tahun 665 Hijriah. Ia punya seorang anak yang saleh. Pada suatu hari anaknya datang dari gurunya yang saleh membawakan siwak. Ayahnya mengatakan dengan nada mengejek, "Gurumu memberimu apa?" Jawab sang anak, "Siwak ini, ya." Lalu sang ayah mengambil siwak tersebut dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari ayah tersebut mengeluarkan dari duburnya sejenis ikan. Lalu setelah itu atau selang 2 hari berikutnya orang itu meninggal dunia. Masya Allah, semoga Allah melindungi kita daripada balanya dan memberikan taufik kepada kita untuk mengagungkan sunnah dan syiarnya. Kisah yang terakhir adalah tidak bisa berjalan akibat menghina hadis Rasulullah. Abu Yahya Zakaria As-Saji berkata, kami pernah berjalan di kampung kota Basrah menuju rumah sebagian ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan menuju rumahnya. Dalam rombongan kami, ada seseorang yang tertuduh agamanya berkomentar dengan nada mengejek. Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya. Ternyata dia seketika itu juga tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh. Al-Hafiz Abdul Hafiz berkata, sanad kisah ini sangatlah nyata kesahihannya karena semua perawinya adalah imam dan ulama besar. Bustanul Arifin halaman 112. Kisah semisal juga diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Shu'aib. Abu Daud Al-Sijistani berkata, ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis, ketika guru kami menyampaikan hadis Nabi, para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Di dalam majelis ada seseorang Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini seraya mengatakan, demi Allah besok saya akan mengatakan sendal yang berpaku, lalu akan kuinjakkan ke sayap para malaikat. Lalu ia melakukannya dan kedua kakinya langsung keras hingga dimakan oleh rayap. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Demikianlah kumpulan daripada kisah-kisah peringatan untuk penghina Nabi. Semoga daripada kisah ini semua sahabat dapat mengambil hikmahnya dan mengambil pelajarannya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.